Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUSD untuk intraday ya, seperti biasa, dan juga kita akan membahas mengenai DXY gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai gold dan juga DXY ya, kita mau bahas dulu untuk news hari ini. Jadi untuk hari ini tidak ada news juga ya gitu, adanya besok itu dari oil ya, kemudian ada lagi nanti itu untuk news dari USD itu mulai dari hari Kamis gitu, Thursday tanggal 11 dan Friday tanggal 12 ya. Jadi Kamis dan Jumat itu baru ada news untuk USD. Kalau untuk saat ini sih belum ada gitu. Jadi untuk hari Senin, Selasa, Rabu itu belum ada news dari DXY atau USD itu sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Walaupun tidak ada news ya, tetap aja pergerakan dari gold ini memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Nah, terutama untuk kalian yang dapat buy ya di area ini nih 2020 ya dan 2019-an lah ya, kemarin kan dia turun ke sana ya. Ini dia spike juga ke 2016 ya, cuma kan itu cuma hitungan berapa detik gitu loh ya, habis itu dia naik lagi. Jadi banyak kan pasti dapatnya itu di 2020 2019 ya kan ya, terutama untuk kalian yang ada dapat buy ya di range harga ini yang sudah kita bahas ya. Itu saya mau ucapkan congrats untuk kalian semua, dan bisa di tag mungkin ya kalau ini belum bisa di break nih di 2031 2034. Soalnya kalau kita perhatikan juga untuk area ini ya, ini juga memang area yang cukup kuat juga ya untuk nahan harga. 1 2 di sini. Nah, ini dia lagi coba retest lagi ke atas gitu. Nah, kemudian untuk gold sendiri pun untuk areanya itu saya sesuaikan ulang ya, mengikuti pergerakan intraday yang kemarin gitu teman-teman. Lalu ada sedikit penyesuaian juga untuk area ini 2040 2043 ya, dari 38 ke 40 dan 43. Kemudian untuk area yang bawah sini yaitu disesuaikan kembali, itu dari 2031 sampai 2034 ya, poin 9 atau kita genapin ke 35 gitu. Karena kemarin itu harga sempat naik ke 36 ya, dia ngincar area kotak ini gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kita mau coba cek dulu dari DXY. Nah, untuk DXY sendiri sebenarnya dia belum bisa untuk ngebreak ya dari level ini ya, 102.65 gitu. Jadi kalau kita lihat memang condong DXY saat ini tuh dia sideways ya, dengan range tertingginya itu di kurang lebih di 102.65 dan supportnya itu kurang lebih di harga ini di Fibo 23.6 ya, itu ada di 102.8 gitu untuk area supportnya. Jadi ini support ya, ini resisten gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi DXY masih condong sideways sambil tunggu news ya untuk hari Kamis nanti. Dan kita nggak tahu nih nanti malam apakah DXY ini akan break ya di atas di bawah 23.6 ini atau enggak gitu. Tapi selama DXY ini masih bertahan sih di atas 23.6 ya, secara technically ya untuk DXY itu masih melanjutkan kenaikannya ya, dan coba untuk tembus dari 102.65 gitu teman-teman ya, selama dia masih bertahan di 3.6. artinya secara struktur harga ya untuk DXY secara di low time frame nya itu masih uptrend gitu. Tapi kalau misalkan dia break turun lagi ya ke 123 di 23.6 ke bawah, berarti DXY untuk struktur low time frame itu sesuai dengan high time frame yaitu downtrend gitu teman-teman, dan dia akan coba retest lagi ke 101.74 ya sampai ke 100.85 kembali gitu. Oke, itu untuk DXY. Jadi memang belum banyak lah ya pergerakannya gitu.
Jadi pembahasannya juga sebenarnya masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya gitu, untuk video weekly yang kemarin. Nah ini untuk gold sendiri ya, memang cukup apa ya, hari ini tuh dia buyer pressure-nya itu cukup kuat ya di pagi hari sesi Asia ya. Kalau kita lihat memang masih belum ada selling point yang atau sell confirmation dari gold ini sendiri. Kalau kita perhatikan dari CPR-nya juga ya, daily pivot levelnya itu kurang lebih di level harga. Bentar. Nah ini untuk pivot level itu di level 2030. Jadi gold ini dibuka di atas pivot level. Kalau kemarin itu dia dibuka di bawah pivot, di atas juga, cuma dia break ke bawah pivot levelnya gitu. Nah untuk hari ini dia bertahan di atas pivot level ya, dan dia masih coba untuk nge-push ya si gold ini sendiri gitu. Nah sebenarnya kalau kita cari area buy atau sell ya, ini sebenarnya masih masuk ke dalam kategori selling point ya, untuk 34 ya, 34 ke berapa? 34 ke 37 ya, sebenarnya 34 ke 37 di sini ya, karena kan kalau kita mau nge-sell di sini nggak mungkin gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga ini ada spike-nya, ini juga ada sedikit range ya atau order block ya, order block kecil di area sini, tapi ini belum ada konfirmasi gitu, jadi belum bisa untuk masuk sell gitu ya. Untuk 30 menit juga belum ada konfirmasi sama sekali. Dan kalau kita cek di 5 menit, untuk 5 menitnya juga belum ada, karena kalau kita perhatikan di sini ya, volume bayarnya itu masih cukup mendominasi gitu. Ini ada rejection pertama ya, tapi ini belum bisa kita pakai untuk rejectionnya gitu. Jadi ya tunggu aja, nggak apa-apa gitu, sampai dia memang terbentuk sell confirmation baru kita masuk ya. Jadi jangan buru-buru lah gitu, yang penting selamat ya sampai tujuan gitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat ya, memang kalau tadi kita balik ke bagian sell dan entry point ya. Nah di sini sell point pertama sebenarnya, tapi ini kan buy pressure cukup kuat ya, jadi nggak bisa di sini. Yang kita bisa ngarepin tuh yang di sini ya, 2040, 2043. Terus yang kedua itu di 2048 dan 50 ya. Dan ketiga itu belum ada ya, karena untuk yang area 5457 belum terkonfirmasi yang benar-benar bagus untuk jadi selling point. Paling nanti untuk next sell point itu yang ketiga itu ada di sini 64 sama 66 gitu teman-teman. Ini kalau untuk intraday sell point gitu ya, 1 2 3 gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Jadi kenapa sih di 5457 kita nggak ambil? Karena kalau kita perhatikan memang sering di spike oleh si harga ini sendiri gitu teman-teman. Udah 2 kali ya di spike gitu. Jadi much better kita lewatin dulu untuk area ini ya, kita ambilnya tuh yang sini. Ini ada rejection atau yang mendekati rejectionnya dia. Ini kan rejection juga nih gitu. Jadi kita ambil di 64 dan 66 gitu untuk sell next sell point ini kita gitu. Jadi much better di atas 2050 ya, kita cari buy confirmation ya di area ini, lalu dia dengan target di 2064 sampai 2066 kembali gitu teman-teman ya. Berarti di bawah 2050 kita masih coba ambil sell ya, tapi kalau di atas 2050 kita ambil buy confirmation lagi gitu, karena dia juga udah break di atas area rejectionnya si gold ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah lanjut lagi. Kalau untuk buy ya sebenarnya 2020 masih ada ya, masih bisa dipakai sampai 2016. Dan jangan lupa juga untuk pivot level di sini ya, 2030 2028 ya, kita ambil 2030 2028 di sini ya, sampai 28 atau toleransi kita gitu. Ini bisa jadi buy point juga ya, berdasarkan dengan pivot level gitu teman-teman. Buy point, pivot level, kalau bisa short aja ya, itu sampai dari 30 ke 34 oke lah gitu ya, sekitar 40 pip udah lumayan dapatnya gitu teman-teman. Kalau memang rezeki
ya kita bisa numpang sampai 2040 nantinya gitu. Intinya di atas pivot level itu masih condong untuk buy ya, cuma nggak menutup kemungkinan gold ini bisa kita sell juga ya, tergantung dari cara trading kita gitu. Dan untuk sell yang lebih aman sebenarnya dia harus break dulu dari 2030 ke bawah ya, artinya dia break dari pivot level itu kalau mau long term sell ya, dengan target di level harga 2020 kembali di sini target utamanya, dan target terdekatnya itu ada di level harga 2026 gitu teman-teman. Jadi kalau masih di atas pivot level kita bisa sell juga, cuma paling targetnya itu short ya, paling 20 sampai 30 pip dapat lah gitu. Kecuali memang pada saat kita sell posisinya pas banget dengan dia turun break dari pivot level, itu kita bisa dapat lebih ya di atas 50 pip gitu teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Oke, itu untuk sell yang di daerah-daerah sini ya, 2037 ke bawah. Tapi kalau 2040, 2043 itu kita bisa kurang lebih dapat 50 pip lebih lah kalau misalkan dia turun ke pivot levelnya gitu teman-teman. Oke, sekarang gitu ya untuk hari ini ya, cuma itu sih ya update-nya, soalnya overall untuk gold juga masih tidak begitu banyak bergeser ya. Jadi memang masih main di range trading kita yang udah kita buat mappingnya di minggu kemarin, dan video minggu kemarin juga masih bisa dipakai ya, cuma di sini ada sedikit penyesuaian aja gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dari saya ya untuk gold hari ini, dan terima kasih untuk kalian sudah nonton ya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.